Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Pada kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 1 tentang kandungan Quran surat At-Tin. Anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Namakan surat At-Tin. Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Anak-anak, mari kita simak kandungan surat At-Tin yang pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Contohnya memperhalus fisik, mengincirkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Apa pengertian zaitun? Pengertian zaitun di sini adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, anak-anak, kita simak kandungan dari surat At-Tin ayat kedua. Nah, kandungan surat At-Tin yang kedua mengenai Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kandungan surat At-Tin ayat ketiga. Di sini menerangkan atau membicarakan sejarah kota Mekah. Kota Mekah di sini merupakan kota yang aman. Kota Mekah merupakan kota yang suci yang banyak dikunjungi oleh kaum muslim untuk melakukan ibadah haji maupun umroh. Kota Mekah merupakan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan surat At-Tin ayat keempat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Allah tidak memberikan akal kepada hewan. Lalu manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakannya baik dan buruknya. Anak-anak, ayo kita simak kandungan surat At-Tin ayat kelima. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat
turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Nah, di sini ada beberapa contoh kelebihan manusia dan makhluknya. Yang pertama, sikap dan perilaku apa yang bisa meninggikan derajatnya? Yang pertama, bertutur kata. Bertutur kata di sini, bertutur kata lemah lembut, santun kepada orang tua, teman, tetangga, ataupun kepada siapapun, kita diharuskan untuk bertutur kata yang baik. Nah, sikap dan perilaku yang bagaimana lagi yang sekiranya bisa meninggikan derajat kita? Selain bertutur kata, kita juga bisa berpakaian. Berpakaian di sini yang pertama menutup aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Menutup aurat diwajibkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ya sikap dan perilaku yang bisa meninggikan derajat seseorang atau derajat manusia, yaitu kita harus menjaga makan dan minum. Makan dan minum di sini adalah mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Jadi apabila kita ingin ditinggikan derajat oleh Allah, tentunya kita harus mau menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Renungan Quran Surat At-Tin ayat ke-6. Di sini orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan di dunia dan akhirat apabila kita melakukan hal-hal yang bisa meninggikan derajat kita. Nah, di sini ada beberapa contoh orang beriman dan beramal saleh. Contohnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu tidak hanya melakukan sholat saja, tetapi membaca Al-Quran, mengaji, berbuat baik kepada orang tua, itu merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi ya anak-anak, agar kita tidak termasuk golongan orang yang hina, yaitu kita gemar bersedekah. Karena sebagian harta yang kita miliki itu ada hak fakir miskin. Lalu apalagi selain kita beriman dan beramal soleh agar kita terhindar dari orang-orang yang hina. Nah, di sini kita diwajibkan untuk ikhlas menolong, karena makhluk Allah itu diwajibkan untuk saling tolong menolong. Jadi pada dasarnya agar kita tidak dihinakan oleh Allah, maka berbuat baiklah terhadap sesama. Selain itu beribadahlah kepada Allah dengan cara beriman dan bertakwa. Kandungan Quran Surat At-Tin ayat ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih kepada hamba-Nya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri atau lupa daratan. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya, yaitu Allah akan menjamin kepada orang-orang yang beriman dengan balasannya, yaitu surga. Lalu ayat yang ke-8 adalah
bahwa pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya atau tentang kekuasaannya Allah, dan hati untuk merasakan beriman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus ke dalam dosa dan kehinaan. Setelah kita belajar tentang makna kandungan surat At-Tin, mari kita simpulkan dari ayat 1 sampai ayat 8 tentang Quran surat At-Tin. Surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Negeri yang aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh, namun menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh serta baik terhadap sesama serta mau saling tolong menolong. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun masih saja di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Jadi kita selaku manusia yang beriman dan bertakwa senantiasa harus melakukan perbuatan amal baik sehingga kita tidak tergolong ke dalam manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.